udah ditutup. LMU kali ini akan kehilangan hero powernya. Ditambah lagi. Shocker. Juga ditutup, Prof. Mereka juga sama, Prof. Mereka juga menutup hero powernya Shocker. Dan LMU kalau ngomongin ke arah mid lane, masih terlalu banyak variabel yang bisa mereka amankan. Apalagi yang bakal dibawain sama Shocker ya, kalau kita ngomongin soal Valentina. Selain Valentina, apalagi melihat sekarang untuk Zenith, mereka masih punya kapasitas untuk bermain dengan Faramis ketika memang Angelanya udah mulai ditutup. Dan apakah Nolan akan ditargetkan? Mengingat udah ada ban terhadap Harit sebenarnya untuk sekarang. Dan kalau seandainya nanti Haritnya juga bakal ditukarkan dengan adanya Nolan, menurutku masih worth it untuk Saksa agar nanti early gamenya plan dari Keep Best Gaming bisa lebih berjalan. Oh, dia pinter banget. Dia ngetutup karena Novaria. Karena Novaria ini nggak akan worth it untuk Zenozeni. Pertama, kalau dia ambil, ini akan ada Nolan di kiri. Kedua, kalau di kiri dapetin Nolan duluan, di kanan nggak ngambil Novaria, kiri punya view yang cukup luas untuk di arah hutan. Aku malah merasa emang pengen aman aja buat si Zippy sih. Jadi Zippy nggak bakal kena scan dari Astral Recall. Dan dia juga nggak bakal kesulitan kalau misalkan nanti dia farming dengan Nathan lagi. Karena bisa jadi loh, untuk pick sekarang Nathan masih sangat-sangat open. Dan itu dia, Belajar. paling aman belajar dari Valentina yang di-ban, Faramis open. Belajar dari kesalahan game sebelumnya. Mereka terlalu greedy dan akhirnya mereka mulai coba fokus untuk mendapatkan kemenangan untuk kali ini. Dan jujur, kita coba anggap KBG dapetin game kali ini. Oke, KBG yang menang, E7 dapetin game lagi. 3-0, 2-1. Sorry, KBG dapat game ini, mau nggak mau dia cuma bisa berharap S2G dapetin game dari E7. Tapi, kalau kita ngomongin soal game dari E7, Ranger Mas, masalahnya untuk head to head, KBG tuh kalah sama E7. Iya. Tapi ya, lagi-lagi, sekalipun poinnya sama, three-way tiebreaker itu hanya akan aktif ketika ada 3 tim yang 2-1, 2-1, 2-1. Oke. Kita akan coba melihat di mana Moskov dan juga Terisla masih menjadi pilihan. Wow, favorite ya, Moskov ya. Favorite Moskov nampaknya untuk beberapa belakangan ini, dan ini agak cukup mengerikan ketika Moskov dipegangin oleh Terisla. Enaknya adalah Moskov jadi bebas saja, karena mereka kan fokus ke arah Terislanya. Terislanya megangin, Moskovnya free hit. Dan Roger bersama dengan Xbox, pilihan yang tepat. Langsung loh. Menurut gue ini pilihan yang sangat tepat, wise. Cuma yang pastikan adalah Saksa belum dikasih hero-nya yang tandanya mungkin chance mereka untuk melakukan ban terhadap satu assassin dan satu jungler tank itu masih wise. Kayak Baxia mereka tutup masih oke. Jungler assassin mungkin kalau Moskov enaknya ke arah Nolan ya dibandingkan ke arah Link. Kalau aku juga pribadi, maupun dua-duanya di ban kayaknya masih oke sih. Karena Xborg-nya ini lumayan bebas, dan jatuhnya Xborg akan menjadi salah satu badan yang nantinya akan mengganggu teman-teman dari Zenith untuk mendapatkan pundi-pundi point kill. Sementara Fredrin, hero yang paling stabil juga untuk sekarang, tapi lumayan terganggu sebenarnya semenjak ada Xborg. Jadi mungkin Joe harus lebih berhati-hati ketika nanti dia akan bermain dengan early pressure yang sangat-sangat powerful dari Fredrin. Sementara untuk sekarang banning phase, aku lebih setuju sebenarnya menuju ke Alpha sama Nolan. Iya. Oke, kalau itu aku setuju sekarang. Karena kondisinya Link tanpa Angela kayak berat sebenarnya. Iya, sama ini juga enak kok kalau ngomongin Alpha. Masih bisa masuk. Beda sama tadi kondisinya. Terus ada Roger, ada Xborg ya kan. Iya. Alpha-nya bakal bebas banget lah buat. Kalau tadi kan kondisinya itu mereka ini ya, terhadap kondisi Alpha itu nggak bakal capable yang kita sempat debat pertama. Iya. Cuma ternyata keinginan Profesor KB terhadap Tracy di band itu terbukti. Chow-nya, jadi akan ada hero baru track untuk Tracy selama wildcard kali ini. Seenggaknya akan ada satu hero yang tentunya bisa kita pantau. Referensi lah ya. Referensi baru juga mungkin untuk Tracy. Karena dengan adanya pemilihan terhadap Chow dan pick off-nya berjalan, ya aku merasa memang ya berarti game plan-nya emang udah disediakan sedemikian rupa dengan Chow. Tapi untuk sekarang, kalau kita ngomongin soal Matilda yang di-ban, berarti mereka menutup hero-hero cover dari Zenith. Masih ada Florin sebenarnya untuk hero cover, karena Florin possible banget untuk dibawa oleh Legendard. Dan bahkan Legendard punya referensi loh untuk membawakan Rafaela. Jadi kayaknya kalau hero healer, possibility-nya tinggi banget untuk sekarang. Apalagi itu Fredrin. Oke. Fredrin, hero healer. Kalau Angela sudah di-ban, mereka main hero healernya. Ada dua nih, Prof, kemungkinan ya. Kalau menurut aku, hero healernya yang paling enak, yang mungkin seperti Florin. Kenapa, Prof? Kalau bisa sih ke arah Minotaur, cuma kalau yang ke arah Minotaur, ini Minotaur cuma jadi samsak, bos. Iya. Depan Xbox, ini bakal dibakar-bakar, dan yang ditakutkan adalah
Minotaur ini akan men-trigger Rogernya. Apalagi nggak ada convert gitu kan. Nggak ada convert. Kalau kita bandingin sama Motivation Roar atau heal-heal lain kan kayak Motivation Roar yang paling bawah kan untuk tier heal-nya. Iya. Jadi kayak mungkin nggak terlalu worth it. Nolan di ban. Dan kalau Nolan sudah di-ban, ini keputusan yang sangat tepat kalau menurut aku. Karena kita ngomongin Moskov ya, hero jalan kaki. Tapi kalau misalnya dia mau coba untuk dapetin karena Moskov, tapi ingat ini Moskov ZP dan hehehe bisa menjadi sebuah chance untuk bisa dimakan dari KBG kalau menurut aku ya. Dari Terisla-nya. Best Gaming, aku lebih suka makan Terisla-nya dibandingkan kita harus fokus ke arah Moskov. Kalau Gimana Terisla- caranya junglernya fokus ke arah Terisla dengan chance yang sangat besar. Kalau misalnya sekarang mereka mau main kalah Harley yang tadi Harley seperti ban, itu juga masih possible. Early game. Dairot kah? Dairot untuk explain karena Close combat semua. Iya, jadi exportnya di jungle bisa atau mungkin jungle-nya di Dairot juga oke. Close combat semua, Moskovnya akan free hit, Prof. Moskovnya free hit. Makanya aku merasa kalau misalkan emang Moskovnya free hit ya gangguannya bakal ada di Faramis dan juga ada di Roger. Rogernya bakal bisa makan depan, Faramisnya bakal tutup hal tersebut. Aku ngeliat kalau kayak gini mau main, ini main Baxia dulu, Prof. Odet. Main Baxia dan punya heavy CC yang besar dari roamernya. Gimana kalau hero-hero yang bisa knock up airborne karena ada Grok. Odet? Grok boleh sih. Grok kalau misalkan emang last pick-nya masih belum ketahuan. Oh, bisa juga. Xbox-nya kita geser ke jungler. Dia mainkan EXP yang punya power CC, damage besar, lapu-lapu. Lapu-lapu. Atau jangan-jangan malah akan ada hero assassin yang lebih beresiko kayak Link di sini muncul. Boleh Sejak ada Odet. Tapi masalahnya Odet bakal nge-cover HP-nya dengan shield yang begitu banyak. Martis ternyata. Agar punya efek knock up airborne. Itu dia jawabannya berarti. Martis melawan Fredrin. Tapi Martis ini dia nggak punya chance besar. Ini semua nempel semua. Ini jujur. Ini gampang banget biar Odetnya bisa menangkap dengan Mainin efek Florin in kelar place. game ini. Makanya kan, hero healer. Mainin Florin. Bunganya kasih ke siapa yang lagi penting di awal. Kayaknya Odet sih di awal. Atau Ya kan? Fredrin. Fredrin kalau nggak Odet, abis itu di arah mid late game kasih bunganya ke arah Moskov. Moskov udah nggak kepegang, jauh ke belakang sulit. Tapi balik lagi itu adalah teori di atas kertas, bukan Ya. eksekusi gameplay. Karena kita akan lihat eksekusinya sesaat lagi dengan draft pick yang sudah disiapkan oleh para coach. Apakah mereka sudah menemukan jawaban untuk Florin tersebut? Itu dia Ginard dengan hero-hero healernya. Karena referensi terakhir juga dia membawakan gak cuma Florin, gak cuma Minotaur, gak cuma Matilda, tapi Rafaela juga dia bawakan. Kalau gue Florin sih, pokoknya gue bilang ada dua chance tadi kalau misalnya dia Minotaur atau Florin. Kenapa gue bilang Minotaur? Karena Minotaurnya punya chance besar untuk cancel team fight yang dimiliki dari tim KBG. Tapi sayangnya, terlalu banyak yang bisa menghindari ultimate dari Minotaur. Ya, dan jangan lupakan bahwa Martis di sini akan sangat kesulitan sekali Ranger Emas karena Pasti. decimate-nya nggak bisa instan. Oke, Prof. Ada heal dari Florin. Just in case KBG kalah, Prof. Zeno Zenith yang menang. Ya kalau misalkan emang lagi-lagi ya, karena Entity 7 itu menang melawan Zeno Zenith dan menang melawan Keep Best Gaming. Dia udah nggak bisa. Ini Entity 7 tuh aman banget. Aman Ranger Emas. banget ya. Apapun yang terjadi, dia aman banget. So, kita langsung masuk ke dalam Land of Down untuk melihat mampukah Zeno Zenith berhasil memenangkan atas sosok yang cukup perkasa, yaitu ada Keep Gaming. Go to the Land of Down. The Art of Best of One Series. Tentunya kita akan melihat bagaimana permainan yang sedikit ngotot atau sedikit safe dari kedua belah tim. Apalagi melihat Keep Best Gaming yang baru saja mendapatkan kekalahan di momen yang cukup krusial sebenarnya, karena kita tahu sendiri bahwa Zeno Zenith ini sebenarnya juga agak sedikit telat panas Ranger Emas. Waktu di match pertama mereka masih downloading game. Tuh. Sehingga mereka baru panas di match tadi, match ketiga. Oke. Sekarang di match yang kelima, mereka akan bertemu dengan Keep Best Gaming yang baru mendapatkan kekalahan. Harusnya Keep Gaming lagi ngamuk-ngamuk ya dong. Ya, Ya dong. pasti sih. Apalagi abis kalah kan, mereka nggak mau untuk mendapatkan kekalahan lagi. Oke. Dan bahkan kalau kita lihat di depan sana, dari seorang CU ini benar-benar fokus ke arah hehehe. Mau dibakar habis hehehe-nya. Dan bahkan Zeno Zenith. Di depan sana mereka benar-benar di zoning out habis. Dan di depan sana mereka akan coba menghantam para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Dari sosok Purify yang tidak bisa diselamatkan, kembali LMU menjadi first blood pertama. Dan bahkan para pasukan dari tim Zeno Zenith mereka sangat terbantu oleh sosok dari seorang Florin. Itu dia the power of Florin di early game. Yang kalau misalnya dirusuhin malah terisi yang bonyok.
kita bisa say thanks sebenarnya ke Jinard, tapi boleh juga say thanks kepada Retribution dari Saksa barusan karena miss, tapi efeknya menuju ke Joe. Joe-nya bisa mendapatkan level yang ketiga, dia bisa ngebalikin keadaan dengan cepatnya, dan setidaknya Saksa tertahan di level yang keempat, dia nggak bakal lebih snowballing lagi menuju ke level yang kelima. Melihat ke arah level yang kelima untuk seorang Saksa, kalau dia bisa dapat hal itu, ini akan aja ada satu buah objektif turtle yang sangat kuat. Tapi nampaknya dengan tidak ada flicker lagi, ini akan menjadi point kill untuk mendapatkan Zero Zenith. Gak ada jalan, gak ada flicker, terperangkap niatnya mencoba untuk mendapatkan level 4, tapi ternyata malah dia yang makin terperosok. Wah, ini berat banget tentunya untuk teman-teman dari Keep Best Gaming. Mereka sudah kehilangan 2 point kill di early game walaupun Saksa berada di level yang kelima. Tapi apakah Saksa mampu untuk mendapatkan Retribution? Penalty zone bersama dengan adanya Moskov yang bisa datang kemanapun dan lihat fokusnya menuju ke seorang Saksa. Mereka zoning out dua player pada pasukan dan Zero Zenith mengamuk Profesor KB. GPS Gaming yang awalnya memang perkasa, tapi ternyata perkasa ketika melawan S2G bukan menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan game kali ini. Wow, dan bahkan lihat deh gimana cepatnya dengan adanya arus sungai yang sekarang gak cuma 10 detik, 15 detik itu membawa ZP kembali dan tidak kehilangan satu gerobak gold sedikit pun. Dan dia masih bisa tetap keep up dengan gold walaupun Wawawa dengan first itemnya dia menuju ke Sky Piercer, tapi itu dia gold snatch yang terjadi. ZP masih on track dan goldnya nggak berkurang sama sekali. Oke. Melihat ke arah Zero Zenith, nampaknya kali ini menjadi tim yang cukup mengerikan untuk Keep Best Gaming. Ini agak cukup krusial untuk Hehe sekarang, Profesor. Kalau misalnya Hehe ini nggak boleh sembarangan aja dia untuk bisa memberikan pressure, langsung memaksa ke arah Saksa tahunnya, dan bahkan di sana Puri para pasukan dari tim Zero Zenith bisa memberikan kembali kanan karena lihat CP-nya datang. Puri itu di game yang sebelumnya, tapi kali ini ada di tangan CP. Lihat heal global presence yang dimiliki para pasukan tim Zero Zenith membuat sosok Hehe selamat. Dan bahkan, nggak punya chance sama sekali Profesor. Itu dia the power of Florin di draft kali ini. Bukan di game ya, aku bilang di draft. Ya, draftnya membantu banget dan Florin benar-benar bisa juga untuk menemukan sebuah jawaban atas team fight panjang yang ingin dibawakan dengan adanya X-Borg dan Martis. ZP dapetin turret di bawah menit yang kelima. Dengan adanya satu corrosion side di early game, ini akan membuat snowballing aktif untuk Zeno Zenith. 4 poin kill yang masih belum ketemu jawabannya. 12.000 gold. Melawan 9.000 gold, bahkan mungkin bisa dibilang ini 2.000 gold lead yang harusnya bisa didapatkan oleh Martis di early game. Ketahan semuanya hanya karena gara-gara satu heal up aja. Satu heal up aja, dan bahkan lihat Wawawa di sana sekalipun dengan patient dia tidak bisa buat ngapa-ngapain. Sky Patience-nya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya damage, dia nggak punya point kill. Nggak punya point kill, dia nggak punya following up di arah mid lane karena utility yang dipakai di arah mid lane-nya. Ya, setuju. Utility-nya juga bisa dibilang cukup defensif ya untuk bertahan hidup dari LMU. Sementara Shocker udah selesai dengan Glowing One, ini akan menimbulkan damage yang lebih chaotic lagi untuk Zeno Zenith karena sekali ada Swan Song. Aduh, nyangkut. Dan bahkan di depan sana CP bisa melakukan clear, jadi split push kembali lagi gagal dilakukan. Dua kali gameplay yang sama, Roger bersama dengan Moskov. Moskovnya selalu menutup ke arah the power of split push, bahkan nggak nyampe split push. Nyampe di plating aja enggak. Wah, ini platingnya benar-benar ke shutdown semuanya. Lagi-lagi keuntungan tetap ada di tangan dari ZP. ZP sudah level 7, Wawawa masih level 6, dan kali ini invade akan terus dilakukan. Invasi nggak akan berhenti. Gila, Joe-nya udah pede banget untuk nge-zoning out siapapun. Hey, belakangnya ada Jinard. Ada Jinard, kita lihat Joe-nya udah megang ke arah bunga. Dan bahkan lihat, mau ngomongin ke arah Moskov, dia lebih fokus lagi bisa untuk farming, bro. Next itemnya dia bakal kemana ya? Karena kalau dari item, dia bisa ke Blade Armor, Thunderbelt. dia bisa ke Thunderbelt. Dan kalau first itemnya Thunderbelt untuk Joe, berarti dia mau nabung nih untuk hybrid defense-nya. Dia mau yang lebih pasti aja untuk status permanen. Secara hybrid defense kita tahu sendiri dia akan mendapatkan defense physical, defense magic juga. Jadi Joe akan sangat-sangat kuat berhadapan dengan Wawawa, dengan Saksa, atau bahkan dengan LMU. Kuat lah di early-nya. Tapi kalau aku lebih prefer ke arah Thunderbelt, Prof. Karena dia lagi owning. Lagi owning. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Blade Armor, ini nggak terlalu butuh lah. Malah yang dibutuhkan adalah di tangan dari seorang Saksa, kalau menurut aku. Menurutku lebih butuh anti kuras juga nggak sih? Karena Wawawa di sini yang pertama, dan Tracy ketahuan. Oke, bakal coba dipaksa. Di depan sana Joe menunggu dan wall charge for defensive. Dia tahu ingin di tahun Tracy mau nggak mau dibandingkan Flicker, mending dia nunggu wall charge-nya. Ya karena udah mendapatkan pelajaran di menit yang kedua tadi ya. Ketika tidak ada Flicker, kayaknya Fredrin akan terus mengejar ke arah depan sana. Dan Tracy membalaskan dengan satu pencurian terhadap Little Wonder.
menuju ke turtle setup selanjutnya. Apakah ini akan menjadi perfect turtle bagi Joe? Karena kalau misalkan akan didapatkan untuk perfect turtle-nya, Xeno Zenith gak akan berhenti untuk snowballingnya karena Zippy sudah punya Demon Hunter Sword. Oke. Dan bahkan kita bakal melihat di turtle camp mereka sudah standby position, Profesor. Ya, turtle setup lagi-lagi untuk mengadu retribution battle. Tapi Saksa masih terlalu jauh dan ini kayaknya bakal diberikan secara cuma-cuma. Untuk Joe, penalty zone. Oh my god, penalty zone di arah belakang sana. Zoning out yang sangat berhasil. Cuma nampaknya Xeno Zenith dia tahu dengan menang 4-0 yang mereka miliki, ini dia tahan. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu terburu-buru mendapatkan kemenangan. Kalau dipaksa war-war terus, just in case nanti ada shutdown, itu berbahaya untuk Keepers Xeno Zenith dan Keepers Gaming yang punya powernya. Ya, apalagi Shocker yang ke shutdown ya, karena dia juga di sini agak-agak sedikit mudah untuk bisa di-cancel Swansongnya dengan menggunakan efek knock up airborne. Windtalker di tangan dari Wawawa. Sementara di sisi lain kalau kita lihat bagaimana setup yang ingin diciptakan oleh Xeno Zenith dengan item yang ternyata menuju ke arah dari Guardian Helmet, membuat Regen HP dari Joe makin lebih powerful. Dan untuk ngomongin early game, karena kita udah melihat bagaimana Glowing One jadi pilihan utama dari Shocker. Next item akan menuju ke Genius One. Dan untuk Gennard, karena dia udah punya Expert Glove, kayaknya dia next item bakal menuju ke Fleeting Time. Sementara Siu, karena dia defensif, dia butuh banget item durability. Makanya dia memilih untuk menuju ke arah dari Brute Force. Dan itu dia untuk Shocker. Dan udah selesai dengan adanya satu buah Genius One. Alright. Dan kalau ngomongin ke arah Xeno Zenith, sekarang Shocker ini berbeda loh gameplaynya, B. Shocker nggak harus ngebuka badan. Jadi kalau bisa aku bilang, Shocker ini salah satu mid laner yang kuat dalam segi area of effect ya. Ya. Kalau dia nggak pakai area of effect agak cukup sayang kalau menurut aku, Prof. Ya, apalagi flexibility gameplay yang cukup berbeda ya. Kalau kita ngomongin tadi dia pakai Valentina. Valentina juga dia baru bisa dapetin momennya ketika area of effect dari Wild Charge. Iya. Ya kan? Ya makanya kan dia tuh pinter untuk membawakan deliver damage, tapi untuk positioning lagi-lagi dia bergantung sama hero. Iya, Kebetulan Odette nih hero-nya nih, Iya. ya kan? Jadi harus main defensif dan Saksa sendirian. Oke. Oh, Zippy. Abis walk-nya nggak berhasil. Kepentok untuk kesekian kalinya. Oke, Saksa masih aman berarti untuk Saksa sekarang. masih aman, karena kalau tadi itu udah mulai masuk dan Saksanya tertancap di depan sana udah bisa dipastikan. Tapi jujur, plan mereka bagus banget. Plan mereka adalah dapetin Saksa terlebih dahulu supaya mereka nanti free di dalam retribution-nya. Dan bahkan di depan sana para pasukan tim Xeno Zenith hampir saja bisa kehilangan Joe. Dan ini dia Shocker yang menetralisir tim fight dimiliki dari tim Xeno Zenith. Karena kalau nggak ada Shocker, tadi dia... Oke. It's okay, no problem. Nggak ada yang lihat. Masih aman. Gennard masih bisa menyelamatkan dirinya juga dari pikir barusan. Tapi jujur, Walter telah dikeluarkan menuju ke arah depan sana. Menghentikan solo Shocker. Random menuju ke arah solo LMU membuat perpasukan dari tim Keepers Gaming akan membahas tim fight kembali. Wah. Harus menuju ke arah belakang. Lase Sanete membuat perpasukan dari tim Xeno Zenith ternyata tidak kenal mundur dan bahkan dari Joe-nya punya full stack. Dan jangan sampai akan ada power up press word dan itu bisa rata-tata. Itu bahaya banget sih karena Gennard yang membuat tim fight jangka panjangnya berhasil dijalankan Xeno Zenith dengan durability yang sangat powerful. Tapi kalau dipaksa semakin lama game berjalan, mereka berada dalam ancaman karena lihat LMU sudah mampu untuk memberikan deliver damage. Life band dan take over. No way. Tidak di reset para pasukan dari tim Xeno Zenith. Ternyata di sini ada Moskov yang udah mulai nyangkut. Membuat para pasukan dari tim Xeno Zenith kembali lagi dengan kondisi mereka. Karena mereka udah mulai sadar. Tidak mau dilepaskan. Penalty zone dan Retribution di sound point. Retribution from Joe menyelamatkan semua. Tidak ada jalan untuk pulang. Seorang Siu. Nggak ada lagi Flicker. Tidak ada lagi Flicker. Xeno Zenith berhasil menyelamatkan nyawa mereka yang hampir saja mereka hilang ketika ada load yang mau di take over. Oh, tapi masih gak mau berhenti. Joe menemukan seseorang di sana, ada Saksa. Masih belum recall ternyata dan untungnya masih bisa kabur. Tapi Wah. Kali ini, where are you going? Wah. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Shocker standby on position. Dan bahkan kali ini, wah, tumbang. Nowhere to run. tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk escape. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Wawawa harus tumbang dalam kurun waktu 19 detik. Tapi untuk saat ini mungkin bisa dibilang untungnya Keepers Gaming akan tetap team fight berlima di area high ground. Hanya saja permasalahan utamanya adalah selama LMU masih ada, Xeno Zenith gak bakal bisa endgame. Kecuali kalau LMU tertangkap dan pasifnya hilang seketika. Ini akan menjadi momentum agar Xeno Zenith bisa melakukan endgame. Keepers Gaming akan berharap kepada Faramis mid laner yang memiliki Netherrealm. Oke, Joe sengaja memancing di depan sana.
Tapi lihat, dengan para pasukan dari tim Zero Zenith, mereka membiarkan Lord di arah bottom lane. Tandanya fokus utama mereka menuju ke arah mid lane, Profesor. Disibukkan mid lane-nya, dihajar mid lane-nya. Tapi kalau mereka membiarkan seperti ini, aku nggak tahu kenapa mereka terlalu membuang banyak waktu apa yang sudah mereka miliki. Melepaskan advantage? Iya. Karena mendapatkan Lord juga, tapi anyway, mereka mendapatkan trilan push dan bisa membuka potensi untuk melakukan invade atau ganking. Mungkin itu yang mereka cari untuk sampai saat ini. So far ya. Karena setidaknya mereka punya Fredrin, chain CC-nya akan powerful, mereka punya Terisla juga untuk bisa setup, dan tidak melupakan bagaimana Shocker dengan adanya Swan Song yang mengerikan. Jadi mau nggak mau, untuk sekarang, melihat bagaimana potensi dari Shocker, yang sebenarnya dia nggak hide on bush anyway. Dia muncul di map tadi, kelihatan terbaca dari Keepers Gaming, tapi setidaknya kalau Shocker keep up dengan damage yang masih bisa diberikan, seperti 2 fight sebelumnya, karena ya di fight yang sebelumnya ini kan dia tertabrak dengan Wild Charge kan. Ya. Setidaknya kalau dia bisa memecahkan bagaimana LMU dengan NetherRealm, Zeno Zenith aman. Oke. Kita lihat Zero Zenith mereka masih belum bisa nemu momentum ya. Masih belum nemu. Karena mereka masih menunggu Lord, Prof. Itu setuju sih. Masalahnya kalau ngomongin Lord juga, tadi Keepers Gaming udah bisa sedikit aja take over. Dan kalau misalkan kecuri, itu bakal menjadi hari yang buruk banget untuk Zeno Zenith harusnya. Untungnya, tahu nggak Prof, untungnya apa? Untungnya kondisi para pasukan dari tim Zeno Zenith, dia sadar dia balik lagi. Iya. Kalau dia nggak sadar, dia nggak balik, dia lepasin Lordnya tiba-tiba. Wah, Dia itu. take over. Wah, momen bisa dipegang Keepers Gaming. Walaupun hanya mendapatkan 1 point kill ya. Iya, untung loh. Untung banget. Dan lagi-lagi tidak boleh melepaskan advantage karena Zeno Zenith berada dalam keadaan yang sangat leading. Mereka nggak boleh melepaskan sedikit pun celah untuk Keepers Gaming karena mereka punya satu game changer, Faramis, yang bisa memperlama team fight untuk Keepers Gaming. Apakah akan ada ganking dari area River yang berlawanan karena Lord tidak reset? Oke, tapi lihat di depan sana. Dan seorang Wawawa berhasil mendapatkan choker. Dan ransom the day for this time. Tapi nampaknya Decim at this point double kill. Berhasil mendapatkan perpasukan dari tim Zero Zenith. Membalikan kembali keadaan yang dimiliki tim Keepers Gaming. Mereka memegang Lord, take over Lord yang mereka miliki. Sedangkan di belakang sana, Zero Zenith mereka bahkan harus berebut dan merelakan retributionnya untuk menuju ke arah Parkle Buff saja. Oh no, Shocker Winter Crown-nya baru jadi, Ji. Jadi dia nggak bisa combo. Bisa combo. Kita sering lihat gitu loh, dengan menggunakan 1 buah ultimate dari Swan Song, lalu dia Winter Crown. Jadi kan dia untargetable kan di situ. Ya. Dia kuat banget dan dia bisa mendeliver damage semaksimal mungkin. Tapi barusan kita melihat bagaimana Shadow Stampede, Wild Charge semuanya, dan bahkan Lycan Punch. Sekali Lycan Punch, 2 target hilang seketika dengan Hilang, bos. Dan itu berarti menandakan kalau akhirnya Wawawa punya 20 stack untuk Sky Piercer. Finally. Dia punya 6% HP threshold untuk bisa instant kill menuju ke teman-teman Zeno Zenith. Oke. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Zero Zenith. Mereka harus mundur ke arah belakang karena Lord yang mereka butuhkan. Bahkan ini di luar dugaan mereka. Malah dapatkan oleh tim Keepers Gaming. Dan di saat kondisi seperti ini, Zeno Zenith, mereka cuma bisa merelakan saja top turret outer inner mereka hilang semua, Profesor. Ya, ini kalau misalkan benar-benar hilang semuanya, kerugian berada di tangan dari Zeno Zenith. Mereka melepaskan advantage yang begitu tinggi. Dan team fight kayaknya mau dipaksa karena lihat CU udah terlalu kuat di belakang sana dengan adanya Virga Armor dan juga Immortality. Mereka nggak bakal ragu untuk ngebadanin teman-teman dari Zeno Zenith. Oh, sayang sekali mereka ternyata melakukan sedikit distraction. Mid lane mereka tidak dapatkan. Tapi Zeno Zenith tergocek agar tidak bisa memfollow up di arah bottom lane. Hilang kendali atas bottom turret mereka yang membuat Zeno Zenith akhirnya punya satu celah yang besar dimanfaatkan oleh Keepers Gaming. Bottom lane mereka tinggal tidak usah dorong dan akan terdorong dengan sendirinya. Penalty zone for nothing again. Hey. Sayang sekali dan untungnya nggak pakai flicker. Ya, karena flickernya tadi masih cooldown, tapi sekarang hehehe. Setidaknya dia punya satu Immortality Ranger emas untuk bisa mempertahankan dirinya untuk team fight jangka panjang yang bisa dibawakan. Tapi kalau ngomongin untuk saat ini, karena ZP sudah selesai dengan Malefic Roar, harusnya dia bakal punya kapasitas juga untuk mendobrak bagaimana lini depan sampai dengan lini belakang nantinya. Karena kebetulan kalau kita ngomongin Lordnya di bottom lane dan Wishing Lantern. Wow. Karena kebetulan lawannya adalah Joe dengan menggunakan Fredrin. Jadi mau nggak mau dia bakal membawakan item-item yang bisa menghancurkan para tanker-tanker di lini depan. Oke. Zeno Zenith kali ini bakal kita lihat di mana mereka mencoba untuk memberikan
perlawanan sebaik mungkin di laning bottom lane mereka. Karena laning bottom lane mereka yang tersiksa banget. Dan sedangkan Keep Best Gaming dia tahu celahnya. Coba paksa dapetin mid-nya dulu atau dapetin top turret-nya dulu supaya nanti mereka akan lebih leluasa dapetin Lord di arah bottom lane. Ya, ini dia. Momentum pressure. Mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Lihat dari Keep Best Gaming, mereka keep up dengan pressure karena mereka tahu bahwa ada Lord di 15 detik dari sekarang. Mereka nggak mau ke pick off karena mereka udah punya immortality. Jadi mau nggak mau mereka ingin memaksa Xeno Zenith, ayo keluar dari zona amannya agar tim fight-nya di area jungle, dan itu akan menambah keuntungan bagi LMU. Oke, Prof. Tadi kita sempat berbicara kalau Keep Best Gaming adalah runner up dari region mereka. Ya, Kita juga bisa boleh berbicara dong kalau S7 adalah runner up juga, Prof. betul. Jadi tandanya dengan juara Latam yaitu ada di tangan dari Araki Akira kan? Dan ditambah lagi dengan Shanyu Gaming. Sanji Gaming, gimana gameplay mereka nantinya ya? Itu yang akan Kita penasaran. tunggu ya. Itu yang akan kita tunggu di group stage nanti, teman-teman. Harusnya Akira udah sangat jauh bro, kali ini. Karena kita udah lihat aja E7-nya aja. Kayak gitu kan. Udah dapetin 2 kemenangan. Dan skornya 4-2 loh. Gamenya intens. Jadi kita bisa melihat nanti referensi game atau match lain di kemudian hari, teman-teman. Back on track dulu untuk Lord Evolve yang sesaat lagi akan muncul. Karena setidaknya 15 detik lagi, kalau tidak di reset terlalu banyak, ini akan muncul Lord Evolve. Dan sementara itu di sisi lain, teman-teman dari Keep Best Gaming bermain dengan blind spot map. Oh, tapi itu adalah salah satu yang mereka bisa miliki. Karena mereka punya power dari apa? Dari Florin dan juga dari Feridrin ya, Prof. Jadi mereka untuk di-ganking Joe-nya dengan keadaan Xeno Zenith gak ada yang terlihat sama sekali, itu nggak masalah, Prof. Masih Masih bisa aman. Dan sedangkan Xeno Zenith nanti covernya bisa pakai flanking. Setuju Tapi sih. kalau Roger di atas show, ini bisa team fight loh. Dan Shocker sekarang punya Divine Glaive. Dia udah punya banyak banget item magic yang bisa menghancurkan Keep Best Gaming. Tapi LMU juga menjawab dengan Wishing Lantern. Sekarang team fight kayaknya bakal coba untuk di-take over. Joe nggak mau kehilangan Lordnya, dia mau reset terlebih dahulu. Nggak mau di-take over oleh Keep Best Gaming lagi. Dan sekarang tinggal menunggu siapa yang setupnya lebih matang, siapa yang momentum dan juga wave mininya lebih maju. Nonton dari kondisi saat ini ya, Joe sih lebih oke menurut aku ya untuk megang positioning ya. Udah pasti. Ya dia lebih oke, dia lebih kuat di depan sana. Chance untuk dia pulangnya juga lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Joe-nya ini ternyata distraction dong dan di belakangnya Shocker ataupun Kedat yang dimakan, ini kasusnya berbeda, Prof. Bisa endgame. Bisa banget, possible banget untuk endgame. Dan kalau kita bandingkan sedikit ya Ranger Mas ya, dengan apa yang terjadi mungkin di beberapa pertandingan ketika ada Fredrin. Biasanya kan Fredrin yang pegang kan untuk Lordnya. Ya. Tapi sekarang Saksa yang pegang dengan Biarin Mortis. aja. Dia ngebiarin. Biarin aja, Karena biar bonyok. Dia tahu power dari Fredrin itu malah bisa mencuri satu buah Lord dengan menggunakan skill yang dia miliki dan juga Retribution. Ya biarin aja, Saksanya bonyok sendiri. Sekalipun nanti kalau misal tiba-tiba kita akan mau adu retri, itu akan berat di arah Saksa. Kenapa? Kondisinya Saksa akan lebih tertekan. Pertama adu retri, kedua dia sekarat. Dan yang ketiga, jangan lupa Lord sekarang udah punya physical penetration. Yes. Secara gratis loh. Free. Free. Cuma-cuma. Itu kayak anggapannya Lord punya Malefic Roar tapi scaling aja. Kalian bisa dapatkan langsung ada di dalam pit Lord. Ya, rasakan sendiri bagaimana penetration physical dari Lord. 10 detik. Itu stacknya sangat-sangat gila ya. 10% per satu stack. Ketika udah menyentuh ke 10 stack berarti 100% physical penetration. Dan di sisi lain kalau kita lihat, dari item semuanya sudah ready semua, tapi yang paling terpenting adalah Queen Swings dari CU. Dia akan sangat sustain di lini depan. Oke, nampaknya kali ini bakal coba ke Watchers dari bottom lane depan. Moskov udah mulai nyangkut. Dan round set the for this time. Saksa free hit dari belakang dan mereka tidak bisa mendapatkan Saksa. Saksa tumbang menjadi korban pertama permasukan dari tim Keep Best Gaming. Mereka harus mundur. Tracy Saksa, pionir dari Keep Best Gaming sebagai tulang punggungnya, berhasil di take down dan menjadi Lord free untuk tim Xeno Zenith, Profesor. Game changer ini ada di Shocker ternyata. Swansong yang dia tunggu dulu, Netherrealm-nya pecah, dia tunggu momentum yang tepat. Dia meledak langsung ke depan. Langsung dia Swansong ke depan, damage-nya pun tidak bisa dibendung. 3 melawan 5. Untuk beberapa saat nanti Lord-nya akan bergerak ke area dari mid lane. Keep Best Gaming memang masih bisa bertahan, tapi apakah mereka akan bertahan tanpa kehilangan satu member pun? Oke, tapi nampaknya kali ini Profesor kami lihat di arah bottom lane. LMU menjadi pilihan utama. Fokus menuju ke LMU dan lihat instant damage. Dengan escape pierce-nya berhasil mendapatkan satu point kill. Mid lane dengan ada sosok Shiyu tidak bisa mengeluarkan last sanity karena tidak memiliki viral armor.
dan bahkan mereka tidak memiliki kondisi pasif dari LMU. Dari LMU kalau tumbang lagi, ini akan menjadi perkara yang sangat mahal. Zero Zenith menuju ke mid lane, mereka fokuskan, tapi mereka lupa. Di arah bottom lane mereka juga masih harus melakukan claim ini, jadi mereka tidak boleh terlalu lama bermain. Tracy terdeteksi posisinya, Water for defensif, fokus dengan Ender Ram for nothing, bahkan hilang. Dengan sangat cepat membuat para pasukan tim Zero Zenith mendapatkan keuntungan. Dari sini Profesor kita bakal melihat kalau team fight dengan adanya super wave minion yang masih berjalan di tengah ini masih bisa di following up. Ya, mereka melakukan clear terhadap mid lane-nya, itu yang membuat bagaimana Zeno Zenith melepaskan advantage dari Lord Evolve. Dan kali ini Lord Evolve-nya tidak bisa untuk dimaksimalkan, hanya mendapatkan satu base turret di area mid lane. Karena tadi dia terdistract. Aku merasa ini malah masih bisa dibawakan oleh Keep Best Gaming untuk comeback-nya. Ya, tadi terdistract, Prof. Terdistract pertama, mereka terdistract di arah bottom lane. Kedua, mereka terdistract sama Tracy. Jadi deliver damage ya terlalu banyak keluar, nggak fokus karena mid lane. Ya, dan kalau kita lihat dari replay, bahkan ketika ada Swan Song ini yang menjadi jawaban, apakah kita akan melihat Swan Song moment lagi untuk di game kali ini? Kita udah dapetin satu momen yang sangat indah dari Shocker dengan double kill-nya. Kita masih menunggu untuk momen-momen selanjutnya karena sepertinya setelah mendapatkan momen-momen kill seperti tadi kan, ketika LMU pecah pasifnya dan mid-nya di-clear, ternyata Zeno Zenith masih belum mampu untuk melakukan endgame. Itu sayang banget menurut aku tadi, dia ngebuka ke arah Swan Song di sana. Kenapa? Dia pakai deal damage biasa aja, itu udah pecah kok. Iya. Kembang kok Profesor. Dan tinggal menunggu ini Sky Piercer-nya dengan stack yang sudah mulai ditabung juga. Dengan ada Winter Crown, kombonya bisa banyak. Ya menurut aku tadi tuh dia nggak harus pakai Swan Song untuk ke Faramis. Dan bisa dipakai di arah mid lane. Untuk teamfight selanjutnya. Untuk teamfight selanjutnya. Karena Jadi damage-nya sebenarnya udah cukup. makanya aku bilang terlalu banyak distraction. Terlalu banyak resource juga nggak sih yang dikeluarkan. Oke. Itu yang membuat tidak adil untuk team fight-nya. Sementara untuk Saksa kayaknya masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa di-take down. Dan untuk Tracy harus lebih hati-hati karena ingat dia udah nggak punya immortality bareng sama Saksa. Wawawa sih. Kenapa aku bilang wawawa? Sekarang kalau misalnya di atas mereka belum lihat Moskov dan mereka team fight, wawawanya muncul. Ini yang datang ke arah Zippy, ke arah depan sana lebih gampang Zippy. Jadi Zippy bisa fokus dulu clear sampai bawah. Ini fokus terus sampai bawah, dia bisa datang ke atas. Informasinya udah valid kok. Ya, Menurut Zippy bisa mainin Spirit of Destruction. Iya makanya dia bisa main Spirit of Destruction tadi harusnya. Kalau tadi tim fight di arah top lane sana dibuka terus sama hehehe supaya visionnya dapat, dia tetap Zippy akan tetap bisa ke arah bottom lane. Karena apa? Karena di arah bottom lane ada Lord dan para pasukan Keep Pace Gaming udah kelihatan 3 biji di atas, jadi mereka nggak mungkin Lord. Iya. Mereka nggak mungkin Lord dan Saksa juga nggak bakal semudah itu. Lihat Terhadap solo Lord dan dealing damage yang tinggi sekali sebenarnya muncul dari piercing damage-nya Zippy. Tinggal kita pantau untuk sekarang apakah mereka bisa men-take over Lord-nya. Karena Zippy bahkan sudah punya power potion Ranger Mas, dia akan menambahkan damage-nya kembali dan show up di top lane akan menjadi sebuah jawaban, tapi ingat ada Spirit of Destruction. Keep Best Gaming nggak boleh terlalu all in. mereka harus clear mid-nya dulu, mereka clear bawahnya dulu, biarkan Zippy clear di bawah. Biarin purple buff di tangan Shocker supaya apa? Shocker nggak harus pulang pergi. Itu lebih penting di tangan Shocker menurut gue, Pre. Dan Zippy harus dorong di arah bottom lane-nya dulu. Joe-nya harus tetap menjadi mata. Ya, Joe harus tetap di bush yang di sebelah kanan sih, lebih tepatnya. Dia tetap harus jadi mata. Kenapa? Karena Zippy-nya bisa datang kapanpun kok. Dia harus keep up juga sih sama apa yang akan terjadi next-nya ketika Lord-nya di reset seperti ini, lebih tepatnya. Apakah Lord-nya akan di keep up dengan 30.000 darah, atau bahkan nanti akan stay di 20.000 HP. Karena kalau udah 10.000 HP, nggak mungkin. Pasti itu udah akan terjadi team fight. Sinyal untuk team fight di Lord adalah 10.000 HP dari Lord. Oke, tapi lihat di atas sana udah show. Rogernya. Ini berbahaya sekali. Informasi yang sudah pasti didapatkan oleh Keep Pace Gaming adalah kalau mereka bisa dihajar di arah Lord-nya. Dan untuk kondisi siapapun yang bisa datang dengan sangat cepat itu bisa di tangan dari seorang Moskov. Ternyata tidak ada mata yang membuka pasukan dari Zeno Zenith di depan sana. Spirit of Distraction udah mulai menyangkut dari Gaming dan Frederick. What the red represent from John menyelamatkan pasukan dari Zeno Zenith. Mereka fokus ke arah belakang. Team fight tidak harus mereka lakukan karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang dimiliki berlipat-lipat ganda. Oke. Sekarang waktunya Zeno Zenith untuk merapihkan lane mereka. Ingat, mereka masih kalah di area bottom lane. Mereka masih membutuhkan push terhadap bottom lane untuk bisa memenangkan match up juga dengan 3 lane push yang bisa mereka bawakan. CP fokus bawah, tengah nggak usah di-clear. Tapi itu minanya terlalu banyak di bagian mid lane. Ini Lord-nya akan bergerak bersama dengan bottom lane clear. Apakah akan cukup waktunya karena Zippy masih belum ready dengan Spirit of Destruction. Lord-nya sepertinya masih mampu ditahan kecuali ada satu penculikan yang terjadi. Spirit of Distraction yang sudah nyala Profesor dan menjatuhkan Sword Shield. Di depan sana dia bisa pindah kamar berdiam mau dan bahkan para pasukan Zeno Zenith mereka telah mendapatkan shield.
Ryu. Immortality-nya pecah. Whatever defensif. Dan lihat Swansong. Wait, terkat. Berhasil mengamankan semua beberapa pasukan dari tim Zeno Zenith di depan sana. Dia bisa berhasil menukar. Suatu shocker bersama dengan Immortality yang dimiliki dari tim Zeno Zenith. Double kill. Shutdown terjadi. Tapi tidak akan membinasakan apa-apa. Membinasakan semua pasukan. Dan bahkan Zeno Zenith berhasil mendapatkan game selanjutnya. Membinasakan tanpa ada perlawanan. Swansongnya on point. Swansong dari Shocker yang membuat kita semua shock. Terdiam dengan adanya nyanyian yang begitu indah dari Odette. Dan membinasakan terlalu banyak, bahkan sampai minion-minionnya juga terbinasakan semua. The Professor Wow, ini berhasil didapatkan kemenangan untuk Zeno Zenith. Tapi satu hal yang mungkin harus aku sampaikan, dengan adanya catatan yang telah disampaikan oleh Badan Intelijen Mobile Legends Bang Bang dari belahan dunia lainnya, bahwa apapun yang terjadi, replay dulu. Replay dulu, Pegang oke, dikit. oke, biar lebih penasaran teman-teman ya. Oke, Penasaran dikit. replaynya sebenarnya fokusnya lagi-lagi ke Shocker dan juga Jnord sebagai jangkar utama dari tim. Oke. Karena lagi-lagi untuk sekarang kita melihat kedua tim ini jangkarnya sama-sama di mid lane dan roamer. Ditambah lagi kalau kita bandingkan ya, LMU dia bisa memperlama team fight. Sementara untuk Shocker dia bisa mendelete team fight-nya dengan cepat dengan menggunakan item-item yang dia miliki termasuk dengan Sky Piercer. Tapi untuk sekarang pencurian Lord menjadi MVP-nya. Joe benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal. Retribution Battle yang on point membuat Saksa kehilangan satu Lord Evil. Dan hal tersebut menjadi kerugian untuk teman-teman dari Kit Base Gaming. Dan apakah kita melihat sebuah comeback? Ternyata tidak, Ranger Mas. No way. Base Gaming tidak mendapatkan comeback